Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan firman Tuhan, yaitu khususnya firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu besok ataupun minggu jubilate tanggal 3 Mei 2020. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi firman ini, marilah kita mohon tuntunan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami yang kami rasakan hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin membahas firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kami setiap hari. Maka Bapa di surga, mohon berkat-Mu melalui Roh Kudus yang akan mencerahkan, menerangi, membimbing hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya kami betul-betul memahami arti dan tujuan dari firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu jubilate tanggal 3 Mei 2020, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Demikian dituliskan. Marilah kita mengikuti bersama-sama dan saya bacakan untuk kita bersama. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah biria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tolong ingatkan saya, siapa tahu saya lupa atau mungkin tidak pernah mengetahui bahwa memang tidak ada kata maaf dalam bahasa Batak. Dangadong hata maaf dalam bahasa Batak. Hamu baju amanginang, ahmah. Kalau kita sering sebutkan maaf, ya tentu itu bukan bahasa Batak. Itu bahasa Indonesia, walaupun sepertinya sudah kita batakkan. Tapi tidak ada, kecuali kita mengatakan salah mengaudisi ataupun saya salah. Tapi itu bukan kata lagi, sudah menjadi sebuah kalimat. Saya salah atau aku mengaku salah atau saya berbuat salah. Itu artinya meminta maaf bagi orang Batak tidak sesimpel dengan mengatakannya saja, maaf. Meminta maaf itu mempunyai makna lebih dalam, seperti apa yang saya katakan tadi, salah mengaudisi, saya bersalah, mengaku dirinya bersalah. Dan itu tidak sama dengan sekedar maaf atau maafkan aku, maaf saya lupa, maaf saya berbuat ini, berbuat itu. Jadi hubungannya dengan teks kita hari ini, baru juga saya baca-baca dan lihat beberapa informasi, ternyata, dan mohon maaf kalau saya salah juga, ternyata tidak ada satu kata yang mengatakan langsung terima kasih dalam bahasa Ibrani. Yang langsung mengatakan thank you ataupun terima kasih, tidak ada. Hanya ada kata yang
memuat indikasi thanksgiving atau rasa syukur, terima kasih, dan seiring dengan kata juga memuji, menyembah. Sehingga mengucapkan terima kasih itu identik dengan bersyukur. Atau dalam bahasa Ibrani itu hanya ada kata yang berindikasi penyembahan dan rasa syukur, yaitu kata toda yang diikuti dengan bless ataupun berkat, bereh. Kira-kira seperti itu. Sehingga ketika penyembahan atau ungkapan syukur itu dilakukan, maka itu sesuatu yang betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar terima kasih, bukan sekedar ucapan begitu saja, tetapi penyampaian rasa terima kasih itu diikuti dengan puji-pujian dan rasa syukur yang sungguh luar biasa. Saya pikir itu yang dimaksudkan Daud ketika ia menetapkan ataupun memilih orang-orang untuk menyanyikan mazmur ataupun menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, saya bukan mau bermain kata-kata atau menafsir bahasa Ibrani karena saya bukan ahlinya. Tetapi dari situ saya melihat ternyata tidak ada pemujaan atau tidak ada ungkapan rasa syukur dalam ibadah Israel ataupun dalam penyembahan mereka yang sekedar saja. Namun semuanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti di teks ini, dengan mengingat segala kebaikan Tuhan. Maka pujian yang benar itu, ucapan syukur yang benar itu memang harus muncul dari keinginan yang paling dalam dari dalam hati kita. Kita lihat di sini. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ungkapan-ungkapan yang disebutkan di sini adalah ungkapan-ungkapan yang sungguh luar biasa karena mereka mengenal kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedikit tentang buku Tawarikh ini, khusus mengenai David ataupun mengenai Daud. Ia tidak membicarakan Daud ataupun David sebagaimana kitab lain membicarakannya, misalnya Samuel ataupun kitab raja-raja. Ia seolah-olah terlepas dari masa tanda kutip masa suram Daud ataupun kepribadian Daud ataupun dosa Daud ataupun masalah keluarganya, tetapi ia seolah-olah menampilkan Daud adalah sosok raja ideal. Bahkan dari keturunan Daud, dari rumah Daud akan datang kelak Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel. Sekalipun Tawarikh tidak menampilkan sisi pribadi ataupun persoalan pergumulan Daud, tetapi saya mau mengungkapkan itu dalam teks ini karena saya pikir ada hubungannya. Karena apa yang terjadi dalam hidup Daud tidak menghalangi dia untuk bersyukur kepada Tuhan. Ia mampu menempatkan persoalan itu di mana dan kapan menghadapi persoalan itu dan kapan harus bersyukur, bernyanyi dalam penuh kegembiraan pada Tuhan. Pada masa ini ketika sesuai dengan tabut Allah dibawa masuk atau tabut perjanjian itu dibawa masuk atau pulang kembali, ini menjadi suatu sukacita besar. Dan pada masa ini memang pemerintahan Daud agak sibuk dengan banyak
politik dan urusan-urusan yang lain. Tetapi dalam segala sesuatu yang ia rasakan ataupun ia alami dalam hidupnya, ia tidak lupa untuk bersyukur. Sekalipun itu penderitaan. Dan ia mengajak seluruh umat di sini untuk bersyukur. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka seluruh umat mengatakan amin, puji Tuhan. Nah, ini penderitaan yang dialami, kesusahan yang dialami terkadang menutup mata kita untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita selalu fokus pada penderitaan itu. Karena kita melihat penderitaan itu lebih besar dari berkat Tuhan itu sendiri. Tetapi nyatanya tidak. Lalu kebaikan Tuhan itu yang tidak boleh dilupakan itulah yang dinyanyikan oleh umat di sini. Kegembiraan mereka berasal dari ingatan mereka, pengalaman mereka akan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya pikir ini menjadi pelajaran penting bagi kita sekali lagi. Saudara yang terkasih, saya mau cerita tentang sesuatu, yaitu apa yang disebut dengan di Tapanuli adalah sado, ataupun sadu, sado, delman, pedati, seperti itu. Bermacam-macam istilahnya, tetapi pedati ataupun sado itu ada juga di daerah Jawa, ada di daerah Jawa, Solo, dan juga Garut. Namun nyata perbedaannya dengan di daerah Tapanuli. Kalau di Garut, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ataupun di Solo, ataupun di Jogja, tempat duduknya ada yang seperti mobil menghadap ke depan. Ya, kalau kita perhatikan, kita pergi ke Garut. Tapi kalau kita pergi ke Jogja, ada tempat duduknya yang seperti angkot. Kita berbaris seperti ini. Tapi pada umumnya kita masih, atau penumpang masih melihat jalan di depan. Jalan yang akan dilalui. Berbeda dengan delman ataupun sado ataupun pedati di Tapanuli. Di Tapanuli, sado atau delman itu tempat duduk penumpang selalu menghadap belakang. Ia tidak pernah lihat jalan yang harus dilalui. Ia tidak pernah lihat tantangan yang akan dihadapi oleh kusir ataupun sado yang ia tumpangi. Tetapi ketika lewat batu besar, lalu ia heran, kenapa bisa lewat? Kenapa ketika lewat lobang-lobang dan jalan-jalan rusak, lalu ia pun heran, kenapa ini? Luar biasa. Saudara, dalam bersyukur juga saya pikir kita harus meniru hal ini. Kita tidak selalu fokus pada ke depan, atau kita tidak selalu harus melihat ke depan. Melihat ke depan itu penting, tetapi melihat ke belakang, jalan hidup yang sudah kita lalui, liku-liku kehidupan, di mana berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita, saya pikir ini yang membuat kita akan bersyukur luar biasa. Ingat ketika anak masih satu, Anda berpikir bagaimana menyekolahkan ini, sekarang sudah angkatan laut. Siapa yang membuat, siapa yang memberkati? Tuhan. Ingat ketika sakit, bagaimana ini mengalami sakit seperti ini, apakah akan sembuh? Nyatanya hari ini sembuh. Dan pada waktunya juga semua kembali seperti biasa. Siapa? Rahmat Tuhan. Ini hal-hal yang tidak bisa kita lupakan. Sehingga kita harus terus bersyukur. Jadi ingatlah akan kebaikan Tuhan yang membuat engkau akan bersyukur senantiasa dan memuji Dia. Dan bahkan dalam masa kesulitan kita saat ini, bersyukurlah pada Tuhan. Sebab Ia baik. Jangan fokus pada persoalan atau satu hal saja yang kita alami. Tapi lihat hari demi hari Tuhan menyertai engkau. Seperti Kidung Jemaat, kalau tidak salah 299. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.